Orang-orang selalu memperingatkanmu soal mengencani orang yang kau kenal lewat online. Tapi, untungnya, aku ketemu orang yang luar biasa. Gak cuma sangat menawan, dia juga pria yang baik. Kebetulan, dia kerja di kantor yang jaraknya beberapa blok saja dari tempatku. Jadi, kami sering ketemu waktu istirahat makan siang dan aku merasa jadi cewek paling beruntung sedunia. Dia sangat suka film horor. Jadi, kebanyakan kencan kami berlokasi di bioskop. Dan jujur, aku gak keberatan. Semakin seram filmnya, makin aku bisa mendekapnya dan memegang tangannya. Baru setelah beberapa bulan, aku mulai merasa kencan kami agak janggal. Kami gak pernah pergi makan malam biasa. Selalu cuma nonton film, lalu berkeliling jalan kaki atau berkendara. Aku menanyakannya kenapa kami gak pernah makan bersama. Dan dia bilang dia harus selalu kerja lembur. Jadi mending aku makan duluan saja. Aku mulai sedikit frustasi. Suatu sore, aku mengirim pesan padanya dan berkata, yuk kita makan malam bersama. Tapi tentu saja, dia bilang dia terlalu sibuk, tapi akan menemuiku jam 8 malam di tempat bowling. Jadi, kuputuskan memberi dia kejutan di kantornya dengan membawa beberapa snack. Dalam perjalanan ke kantornya, aku menghayal gimana dia akan menganggap ini romantis. Mungkin dia bakal senang sekali ketemu aku sampai-sampai langsung ninggalin kerjaannya. Dan kita akhirnya pergi makan malam sama-sama. Dengan cepat kulihat jendela terdekat untuk melihat bayanganku. Dan, seketika, aku nggak percaya akan apa yang kulihat. Itu dia! Dia sedang duduk di meja menertawakan apa yang sedang dia ketik di HP-nya. Tapi, dia bilang padaku dia sedang bekerja. Dia sudah bohong padaku. Aku terpaku. Dia pasti sudah selingkuh dariku selama ini. Dia mungkin lagi ketemu pacarnya yang lain buat makan malam terus mengajakku ke bioskop. Oh my God. Aku nggak tahan lagi. Aku jalan ke arahnya dan mulai membentak. Bisa-bisanya kamu, bukannya kamu mestinya kerja. Semua orang menoleh menatap kami, tapi aku nggak peduli. Dia kelihatan kaget, lalu menjelaskan kalau dia tadi bicara dengan ibunya, lalu menunjukkan HP-nya. Tapi kemudian dia minta maaf padaku bahwa memang iya selama ini dia bohong padaku. Dia mulai berbicara terbata-bata dan aku sangat gugup. Dia mau ngomong apa? Lalu dia bilang gak mau makan denganku karena sedang menjalani diet ketat dan gak mau aku jadi gak nyaman. Kukatakan padanya aku menyesal sudah membentaknya. Mungkin dia ada masalah kesehatan, tapi ku bilang padanya aku gak masalah serumit apapun itu dan masih berharap kami bisa segera makan bareng. Setelah itu kami pergi bowling dan bersenang-senang. Meskipun dia bilang padaku dia gak menyelingkuhiku, aku masih merasa curiga. Maksudku, seberapa ketat sih dietnya itu? Gak lama aku jadi obsesif dan mulai memperhatikan setiap detail kecil. Yang akhirnya aku temukan malah jauh lebih buruk dari itu. Pernah saat kami berkendara, aku perhatikan ada noda merah di kerah bajunya. Aku segera mengira itu adalah noda lipstik, tapi semakin kupandangi, semakin itu terlihat seperti darah. Aku bertanya padanya apa dia terluka, dan dia melihatku benar-benar bingung. Jadi aku segera mengganti topik pembicaraan dan gak mengungkitnya lagi. Tapi keesokan harinya, kulihat lebih banyak noda seperti itu di bagasi mobilnya. Aku membeli tanaman dan dia membantuku membawanya pulang. Menurutku, noda-noda itu sangat mengerikan, tapi kubiarkan saja karena akan jadi aneh kalau kutanyakan sekarang. Beberapa minggu kemudian setelah kencan yang menggebu, kami akhirnya ke rumahnya untuk yang pertama kali. Kami langsung menuju kamar. Rumahnya sangat besar dan terletak di pinggir kota yang sangat tenang, jauh dari rumah-rumah lain. Sangat menenangkan. Keesokan paginya aku bangun lebih dulu dan memutuskan melihat-lihat rumahnya sebentar, dan mungkin menyiapkan sarapan untuknya di tempat tidur. Aku menuju ke dapur dan heran betapa berantakannya di sana. Mungkin dia nggak menyangka akan kedatangan tamu. Aku hendak menuang segelas air untuk diriku saat kulihat sesuatu yang menakutkan. Di meja dapur dan di lantai terdapat noda-noda merah. Dia punya freezer besar dan ada cairan merah menetes. Kubuka untuk membuktikan sendiri bahwa itu nggak seperti yang kubayangkan. Tapi nyatanya nggak. Freezer itu penuh dengan daging merah dan organ, disertai banyak kantong hitam besar. Ditambah ada beberapa pisau tajam dan peralatan dapur aneh yang terletak di sekitarnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Oh my God, apa dia ini pembunuh berantai? Semuanya jadi masuk akal. Dia terobsesi dengan film horor dan selama ini menyimpan rahasia dariku. Ada banyak noda darah di mana-mana dan rumahnya benar-benar terpencil dari perumahan lain. Aku harus segera pergi dari sana. Aku gemetaran saat mengambil barangku dan memesan Uber. Aku memutuskan untuk menghilang darinya. Dia terus menghubungiku dan terus bertanya apa dia telah melakukan kesalahan. Setelah 1 minggu, aku akhirnya setuju untuk menemuinya. Tapi ku ajak temanku Daisy bersamaku.
dan menyuruhnya datang ke kedai kopi ramai di sebelah kantorku. Saat dia sampai, dia menanyakan kenapa aku mengajak teman dan kenapa aku terlihat sangat gugup. Kami ngobrol sebentar dan itu sangatlah canggung. Daisy ke toilet dan dia langsung memegang tanganku dan menarikku keluar menuju mobilnya. Aku berusaha mendorongnya tapi dia menyuruhku masuk ke mobil. Dan karena terlalu takut, aku langsung masuk saja. Aku mulai menangis dan saat dia menghadap ke arahku, kuangkat tanganku untuk melindungi diri dan berteriak, "Tolong jangan sakiti aku." Dia terlihat kaget dan bertanya bisa-bisanya aku berpikir dia akan menyakitiku. Aku bilang, aku tahu rahasianya. Kujabarkan semua bukti yang mengarah kalau dia itu seorang kriminal berbahaya. Tiba-tiba dia tersipu dan berkata dia selama ini ragu untuk memberitahuku soal ini. Tapi sebenarnya dia memakan daging mentah. Dan itu sebabnya ada banyak bongkahan besar daging di freezer dan noda-noda merah di rumahnya. Tentu saja aku gak percaya padanya sama sekali. Jadi dia membawaku ke toko daging langganannya. Dan pemiliknya membenarkan kalau semuanya benar. Dia bahkan menunjukkanku smoothie usus buatannya dan bertanya apa aku ingin mencobanya. Iuh. Dia bilang dia sudah dibesarkan seperti itu, normal baginya dan dia suka sekali. Nyatanya, dia cuma makan daging mentah. Karena kebiasaan makannya sudah seperti itu selama ini, pencernaannya akan terganggu jika coba makanan yang dimasak. Gak heran dia gak pernah makan malam denganku. Dia bilang dia malu, itu sebabnya dia gak cerita padaku. Aku cuma lega dia ternyata bukanlah kriminal. Kami masih pacaran dan aku berusaha lebih memahami. Berita baiknya kami sekarang bisa makan malam bersama. Walaupun kami hanya pergi ke tempat sushi atau restoran yang menyajikan tartar daging. Tapi aku sedang berusaha menolongnya selangkah demi selangkah.